Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Muna, NIM 2019-33142 dari kelas 6D Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan membahas tentang masalah atau isu-isu yang ada di dalam global. Di sini saya mengambil masalah atau isu tentang pendidikan karena sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat sebagai suprasistem pembangunan. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika disinkronkan dengan pembangunan nasional. Kaitannya yang erat antar bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan internal sistem kondisi pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan internal dalam sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, masalah pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya yaitu reaksi terhadap isu-isu global. Masalah pemerataan pendidikan dalam rangka memajukan bangsa dan kebudayaan nasional serta melaksanakan fungsi dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas demi membangun, maka perlu ditekankan bahwa pendidikan di Indonesia harus mempunyai penerapan pelaksanaan pendidikan yang merata. Adapun yang dimaksud pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting, yaitu equality dan equity. Equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini masyarakat pemerataan pendidikan dikatakan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat mengenyam pendidikan atau dapat dikatakan tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Sejak awal perhatian terhadap pemerataan pendidikan telah dimulai digencarkan secara yuridis bagi anak-anak usia sekolah mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, terutama sekolah dasar merupakan hal yang sangat penting. Diharapkan mereka dapat memperoleh bekal dasar seperti kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan berhitung, sehingga mampu mengikuti perkembangan bangsa. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurangnya koordinasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antar pemerintah pusat dengan daerah, sehingga menyebabkan kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak terjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi, hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya,
Selanjutnya, yaitu solusi untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan. Yang pertama yaitu pembangunan gedung sekolah secara merata. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini pembangunan gedung sekolah yang selalu diutamakan adalah yang berada di perkotaan. Bangunan gedung sekolah yang lama dilakukan rehabilitasi sehingga menelan biaya yang besar. Daripada dana tersebut digunakan untuk membiayai program rehabilitasi gedung yang sudah ada sebelumnya. Alangkah bijaknya kalau dimanfaatkan atau dialihkan untuk pembangunan gedung sekolah yang belum ada di setiap penjuru pelosok daerah. Sudah saatnya pembangunan gedung sekolah dibuat merata tanpa membedakan mana yang berada di kota maupun mana yang berada di desa. Semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh fasilitas gedung sekolah demi kenyamanan dalam belajar. Yang kedua yaitu pembagian buku-buku pelajaran secara gratis. Buku adalah sumber ilmu. Ketika pemerintah memberlakukan biaya setinggi-tingginya untuk harga sebuah buku, itu sama artinya dengan membatasi kemauan seseorang dalam membuka wawasan pengetahuan mereka. Pihak pemerintah harusnya menjalankan sebuah program pembagian buku secara gratis kepada seluruh anak-anak yang ada di Indonesia. Tentu saja program ini harus dibarengi dengan program minat baca, karena kualitas minat baca di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Hal ini yang menjadi penyebab mengapa negara Indonesia tidak maju dan berkembang. Melalui buku, Indonesia pasti bisa membuka wawasan dunia. Yang ketiga yaitu program pembagian peralatan sekolah secara gratis. Telah kita ketahui bersama bahwa masih banyak warga negara yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan peralatan sekolah. Anak-anak sekolah di seluruh penjuru tanah air berhak mendapatkan fasilitas peralatan sekolah dari pemerintah secara gratis. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan belajar mereka. Selain itu, sebagai bentuk pemberian dukungan agar mereka lebih bersemangat dalam menuntut ilmu di persekolahan. Yang keempat yaitu pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah. Guru merupakan elemen penting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya guru yang berkualitas, maka mustahil seorang anak dapat terdidik dengan baik. Ketika banyak guru honorer yang bekerja secara ikhlas di berbagai daerah, maka seharusnya pihak pemerintah tanggap dalam menyejahterakan kehidupan mereka, yaitu dengan memberikan tunjangan guru sewajarnya. Hal ini perlu dilakukan agar guru dapat lebih bersemangat lagi dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya. Bagi guru PNS yang sering melakukan pelanggaran kode etik pegawai, maka tidak ada salahnya untuk ditugaskan berdinas di pelosok daerah. Tentu saja hal ini bermaksud agar mereka lebih bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya. Yang terakhir yaitu peningkatan fasilitas infrastruktur akses menuju sekolah. Saat ini masih banyak kita jumpai anak-anak yang pergi bersekolah harus melewati berbagai medan jalan yang berbahaya bagi mereka. Tak jarang dari mereka yang pergi ke sekolah dengan menyeberangi sungai, berjalan di jembatan yang rapuh, hingga bergelantungan melalui pohon dan tebing yang curam. Dalam hal ini, pihak pemerintah wajib menelusuri satu persatu kondisi akses jalan menuju sekolahan, sehingga tahu mana yang seharusnya diutamakan untuk membangun fasilitas infrastruktur akses menuju sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.